Ikuti Amerika Serikat Australia boikot Olimpiade Beijing lantaran dugaan pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur. Australia menyatakan tidak akan mengirim diplomatnya dalam gelaran Olimpiade Beijing pada 2022. Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Australia Scott Morrison. Dalam pernyataan itu, Scott Morrison menyinggung terkait dengan pelanggaran HAM yang dialami oleh masyarakat Uighur. Australia tidak akan mundur dari posisi yang kita punya untuk membela kepentingan Australia, kata Morrison pada hari Rabu 8 Desember. Dikutip dari France 24. Kebijakan Australia itu disampaikan sehari setelah Presiden Amerika Serikat menyatakan memboikot Olimpiade Beijing dengan tidak mengirimkan diplomatnya ke China. Keputusan Biden diambil menyusul adanya genosida yang dilakukan oleh China terhadap Muslim Uighur di wilayah Xinjiang. Menanggapi kebijakan Amerika Serikat, China geram dan menyatakan pemerintah Biden akan menanggung akibat keputusan itu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri China, keputusan yang diambil Amerika Serikat tersebut hanya berdasarkan kebohongan dan juga gosip. Dia menegaskan, Olimpiade Beijing bukan merupakan panggung pertarungan politik dan juga manipulasi politik. Sebelumnya, hubungan Australia dengan China terus memburuk dalam beberapa tahun terakhir setelah Beijing memberikan sanksi terhadap produk milik negeri kanguru itu. Keputusan Beijing itu diambil karena Australia meminta adanya penyelidikan terhadap munculnya COVID-19. Kerusuhan anti-Cina di Solomon berimbas juga di Indonesia, ungkap SBK. Kerusuhan anti-Cina di Solomon berimbas juga di Indonesia, ungkap SBK. Kerusuhan anti-Cina di Kepulauan Solomon mempunyai efek domino ke Indonesia. Kondisi Solomon mempunyai kesamaan di Indonesia, di mana warga Cina menguasai perekonomian dan didukung penguasa. Kasus anti-Cina di Solomon bisa membawa efek domino di Indonesia. Sejak kedatangan TKA Cina di Indonesia membuat ketimpangan warga setempat, kata pengamat seniman politik Mustari atau biasa dipanggil si Bangsat Kalem kepada redaksi suaranasional.com. Menurut SBK, rezim Jokowi tidak mengindahkan suara rakyat yang meminta TKA Cina dipulangkan. TKA Cina di Indonesia pekerja kasar dan gajinya lebih tinggi daripada pekerja lokal. Jelasnya, ketidakadilan soal TKA Cina, kata SBK, memunculkan persoalan besar dan bisa meledak. Gesekan TKA Cina dengan pekerja lokal sering terjadi. Ini bibit kerusuhan anti-Cina melanda kawasan pecinan atau Chinatown Honiara di Kepulauan Solomon sejak Rabu lalu. Sekitar 100 warga Tiongkok minta dievakuasi karena lebih dari 100 toko mereka telah diamuk massa. Selain kawasan pecinan Honiara, wilayah pusat kota juga menjadi titik kerusuhan anti-Beijing. Setidaknya 100 warga negara Cina di Kepulauan Solomon telah menyatakan keinginan mereka untuk dievakuasi, kata Tan Jingquan, Sekretaris Asosiasi Cina Kepulauan Solomon kepada Global Times. Kekuatan asing anti-Cina diduga penyebab kerusuhan besar di Solomon Island. Perdana Menteri Solomon Island Manasseh Sogavare menuduh ada kekuatan asing yang memicu kerusuhan di negaranya. Dalam sepekan ini, kondisi Solomon Island, sebuah negara di timur laut Australia, mencekam akibat demo yang berujung rusuh. Pelaku demo adalah warga Pulau Malaita yang menolak keputusan pemerintah memutus hubungan dengan Taiwan dan beralih ke Cina. Melihat makin memburuknya situasi, Sogavare sejak Rabu telah memperlakukan lockdown selama 36 jam di ibu kota Honiara.
Sogavare menegaskan keputusan lockdown harus diambil lantaran kekuatan asing makin membuat kondisi negaranya berantakan. Sogavare bahkan mengaku marah atas tindakan kekuatan asing yang tidak mau diungkap siapa sebenarnya. Saya merasa kasihan kepada warga di Malaita karena mereka diberi berita bohong mengenai peralihan itu, kata Sogavare seperti dikutip dari Reuters. Negara-negara yang mempengaruhi Malaita adalah yang tidak menginginkan kami punya hubungan dengan Republik Rakyat Cina dan mereka melarang Solomon Island mematuhi hukum internasional sesuai resolusi PBB, sambung dia. Saat ini untuk mengendalikan situasi keamanan, Perdana Menteri Sogavare meminta bantuan keamanan dari negara tetangga seperti Papua Nugini dan Australia. Situasi pada hari Rabu sampai Jumat pagi di Honiara masih jauh dari kata aman. Massa yang makin mengamuk terus membakar dan menjara gedung dan rumah milik warga Cina. Kerusuhan anti-Cina di Solomon bisa menyebar di negara kepulauan Pasifik. Kerusuhan anti-Cina dan diikuti pembakaran Chinatown di Kepulauan Solomon kini ditakuti menjalar di negara-negara Kepulauan Pasifik. Dugaan sementara kerusuhan anti-Cina itu diawali ketika pemerintah Kepulauan Solomon memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Saat pemerintah menarik investasi dari negara komunis itu, warga justru kecewa tidak bisa bekerja di perusahaan Cina. Selain Kepulauan Solomon, negara lain di Pasifik yang memutuskan hubungan dengan Taiwan yaitu Kiribati. Mantan Sekretaris Jenderal Forum Kepulauan Pasifik Mac Taylor mengatakan kepada Reuters, "Saya pikir apa yang terjadi di Kepulauan Solomon bisa terjadi di negara lain. Adalah sesuatu yang harus kita semua perhatikan dengan serius karena itu bisa terjadi kapan saja di Pasifik." Taylor mengatakan eksploitasi sumber daya, distribusi kekayaan yang tidak merata dan perlakuan tidak adil terhadap penduduk lokal versus orang asing adalah faktor di balik kerusuhan di Kepulauan Solomon. Dia juga menyoroti persaingan yang berkembang antara kekuatan besar untuk mempengaruhi beberapa negara terkecil di dunia. Mantan Presiden Kiribati Ano Tetong menambahkan tidak ada keraguan bahwa apa yang terjadi adalah bagian dari persaingan negara adidaya. Tong mengatakan bahwa Kiribati dapat menghadapi masalah serupa dengan Kepulauan Solomon karena sudah ada ekspresi ketidakpuasan ketika mengalihkan hubungan dari Taiwan ke Cina. Dia menambahkan ada perasaan lokal bahwa perubahan hubungan dengan Cina dan mengusir Taiwan tidak sepenuhnya populer di masyarakat. Presiden Mikronesia David Panuele mengatakan pemerintahnya telah dengan hati-hati menyeimbangkan hubungan dengan Amerika Serikat dan Cina untuk menghindari terjepit dalam persaingan mereka.